Kau ingin letakkan aku di posisi manapun ya Allah, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kau mau bawa aku jauh dari tempat ini, kemudian orang-orang tidak lagi menerimaku, ataukah tempatkan aku di tempat yang dekat sementara orang memusuhiku. Demi Allah, ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, selama engkau terus membersamai diriku ya Allah, wala ubali, aku nggak peduli ya Allah. Ini kejadian di Taif, doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Mudah-mudahan semua jemaah dalam keadaan sihat wal afiyah insyaallah. Baik, alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang merujuk kepada rujukan utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Amul Hazan, tahun kesedihannya Rasul, terjadi di tahun ke-10 kenabian, ya. Tahun 10 kenabian. Jadi kalau kita berbicara sirah nih, ada dua rujukannya atau rujukan kejadiannya. Yang satu merujuk kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu lagi merujuk kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering dapatkan tuh tahun ke-5 setelah kenabian, tahun ke-10 setelah kenabian. Ini akan berbeda kalau kemudian disebutkannya tahun ke-5 setelah hijrah. Nah, ini dua hal yang berbeda, ya, kita mesti paham itu. Ini tahun ke-10 setelah kenabian, terjadi tahun-tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pembahasan kita apa sebabnya? Kenapa tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, tahun ke-10 itu? Nah, sahih. Ya. Pertama karena memang wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sedihlah, siapa yang tidak sedih ditinggal oleh orang yang selama ini membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat Rasulullah berkeluh kesah, tempat Rasulullah curhat, kan begitu ya. Nah, berapa lama kemudian, selisih waktu yang tidak lama, wafatlah Abu Thalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyedihkannya adalah ketika Abu Thalib belum sempat untuk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata setelah keduanya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang bikin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makin terpuruk kesedihannya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir, ya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahzan ala firaqi ammihi wa firaqi zawjihi dzalikal hazan asyadid wa lam yutliq ala tilka as-sanah amul hazan limujarradi annahu faqada ba'd aqaribihi bal sababu dzalika ma aqaba wafatuhuma
min inghilaki mu'azzam abwabid da'wah al-islamiyah fi wajhi. Ya. Jadi penyebabnya Rasulullah menamakan tahun ke-10 tahun kesedihan, sebab utamanya bukan karena wafatnya dua orang yang dikasihi Rasul itu, tapi lebih kepada, menurut Syekh Said Muhammad Ramadan Al-Buti, kekhawatiran bayangan akan tertutupnya semua pintu dakwah selepas wafat keduanya. Justru itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, dan itu terbukti ya. Gangguan orang Quraisy makin jadi sudah. Nggak ada Sayyidah Khadijah, nggak ada juga Abu Thalib. Mau bagaimanapun kedua orang itu cukup disegani. Orang-orang Quraisy sungkan kepada dua orang ini. Sayyidah Khadijah sebelum nikah sama Rasul, wah, orang yang sangat dihormati di kalangan perempuan-perempuan Quraisy. Ya. Sementara Abu Thalib, nggak usah tanya juga kedudukannya di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi selama masih ada dua orang ini, orang-orang walaupun ganggu Rasul tapi masih ada batasannya begitu. Mereka masih memandang dua sosok mulia ini, ya, dua sosok yang memiliki kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy. Maka begitu keduanya wafat, sudah makin menjadilah ya, tekanan, hinaan, gangguan fisik yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, kira-kira siapa yang bisa menopang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terbesitlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu tempat. Tempatnya dataran tinggi. Mungkin kalau dataran tinggi orang-orangnya lebih adem, mungkin orang-orangnya lebih kalem. Maka ada satu tempat namanya Taif, yang kemudian tempat itu menjadi sasaran dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap orang-orang Taif bisa membackup dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif, memutuskan untuk pergi ke Taif. Nah, bab yang kita bahas adalah hijratul Rasul ila Taif. Walamma nalat Quraisy minan Nabi kharaja ila Taif yaltamis an-nasrah min Thaqifin wa yarju ay yuqabbilu minhu ma ja'ahum bihi min 'indillahi azza wa jalla. Ya. Setelah Rasulullah mendapatkan gangguan yang sangat berat, Rasulullah keluar ke Taif untuk mencari pertolongan, perlindungan ya, dari orang-orang Thaqif. Nah, Bani Thaqif ini adalah kaum yang mendiami Taif, kabilah yang mendiami Taif, dan berharap bahwa mereka menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang didatangkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setelah sampai di Thaqif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui pembesar-pembesar Thaqif. Ya. Terus kemudian menemui petinggi-petinggi Thaqif, fajalasa ilaihim wa da'ahum ilallah wa kallamahum bima ja'ahum min ajlih. Terus Rasulullah mendakwahkan itu tentang keesaan Allah, ya, apa semua yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan. Ya. Namun apa yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukhaliful waqi', berseberangan atau bertentangan dengan kenyataannya. Faraddu alaihi raddan munkara. Parahnya itu orang-orang Taif menolak ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penolakan yang sangat menyakitkan sekali. Kasar sekali penolakannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak nerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bilang, ya udah kalau nggak mau nerima mah nggak apa-apa, tapi tolong jangan sebarkan berita ini kepada kaum saya yang ada di Mekah. Ya. Tolong. Kalau nggak mau nerima ya sudah, nggak apa-apa.
tapi nggak usah disebar-sebar kalau kalian nggak mau menerima dakwah saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi nyatanya mereka mengasari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan mereka nggak mau mengabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti. Ya. Mereka kumpulkan orang-orang yang kasar di antara mereka. Satu kampung itu kan ada ya yang tabiatnya kasar. Itu dikumpulin sama pembesar Quraisy sengaja. Mereka lantas menyuruh orang-orang kasar ini untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usir Muhammad keluar dari kampung kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terusir dalam keadaan hina, dilempari batu, dilempari tulang belulang. Itu yang terjadi saat Rasulullah berada di Taif. Bahkan orang-orang Bani Thaqif mengumpulkan anak-anak mereka, terus memprovokasi anak-anak supaya ikut menggiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kampung Taif. Maka kebayang itu bagaimana dihinakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diarak sama anak-anak, ditimpuki sama orang-orang yang memang kasar di antara orang-orang Taif itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlumuran darah. Nggak hanya kepala beliau, kaki beliau pun berdarah-darah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Saat Rasulullah ke kota Taif, Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harithah. Radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah juga melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat diarak sama orang-orang supaya keluar kota Taif itu. Maka Zaid bin Harithah juga kena timpukan batu, timpukan tulang dan lain sebagainya. Berdarah-darah juga Zaid itu. Masya Allah. Ya, inilah yang terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Bahkan ada kata-kata yang cukup menyakitkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang-orang Taif? Ya, dari petinggi dan pembesar, min sadati Taif, ya, min sadati Bani Thaqif, petingginya orang-orang Thaqif, kata mereka, kamu mensyiarkan agama Tuhanmu yang kamu sebut Allah itu. Apa Tuhanmu nggak salah orang milih kamu? Nggak ada orang lain kah selain dirimu? Itu yang buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tersentak. Ya Allah, ya. Dijatuhkan mental Rasul, diusir secara kasar, bahkan diarak oleh anak-anak Bani Thaqif. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Taif itu. Sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makin menjadi karena Rasulullah berpikir tertutup sudah celah dakwah. Apa yang terjadi di Mekah gak jauh beda dengan yang terjadi di Taif. Tidak bisa lagi untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dibahasakan dalam tarikh Rasulullah itu seperti orang yang berjalan menuruni Taif itu dalam keadaan setengah kehilangan kesadarannya Rasulullah itu. Ya. Sampai dia nggak tahu dia mau jalan kemana itu. Orang kalau udah kayak begitu udah hampir apa ya? Iya, kalau bahasa sekarang itu ngeblank kalau bahasa sekarang. Ya karena tadi Rasulullah berpikir apakah sudah tertutup ladang dakwah ini untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hanya Rasulullah sedih, Rasulullah ditimpuk, diusir, enggak. Tapi yang Rasulullah khawatirkan paling besar justru dakwah ini harus dibawa kemana dakwah ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di satu tempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di sebuah kebun yang lebat di Taif, yang nggak jauh dari situ. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a ra'sahu yad'u bihadzal du'a. Rasulullah ngangkat tangan di kebun itu. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas
Ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi, ila man takiluni ya Allah, ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyataka awsa'li, a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, min an tunzila bi ghadabuka ayyahilla alayya sakhatuk, lakal utba hatta tarda, wala haula wala quwwata illa bika. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di situ setelah kehilangan setengah kesadaran Rasulullah. Di situ Rasulullah angkat tangan dengan sedihnya. Ya. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati, ya Allah, aku curahkan isi hatiku atas lemahnya diriku, ya Allah, ya. Atas kurang sanggupnya aku, ya Allah, untuk mengajak orang-orang berada di jalan-Mu. Ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustad'afin, ya Allah, bukankah Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Ila man takiluni, Kau mau serahkan aku kemana, ya Allah? Kau mau ngarahkan aku ke tempat yang jauh, aku terima, ya Allah. Kau ingin tempatkan aku di tempat yang dekat, sementara orang-orang yang dekat gak mau menerima aku pun, ya Allah, aku sanggup, ya Allah, selama Engkau tidak murka kepadaku, selama Engkau masih terus membersamaiku, ya Allah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, mau kemana kau bawa diriku, ya Allah, aku gak peduli selama aku masih bisa bersama denganmu, ya Allah. Ini kalau kita dalami, ini dahsyat sekali, luar biasa. Ya. Saya pernah ada dalam satu majelis, ustaz, guru saya, dia bilang, kamu mendeskripsikan bahagia itu apa? Kalau Bapak ditanya, Bapak bahagia kalau gimana? Ayo Pak, Bapak ini senang, bahagia itu kalau apa? Bahagia kan urusan hati ya, kadang-kadang susah kita mendeskripsikan gitu. Tapi Bapak ini bahagia kalau apa coba? Ketika Bapak lepas dari kesulitan, bisa jadi, bisa jadi. Ada yang lain nggak? Bapak bahagia kalau apa? Hah? Boleh dibantu jawab. Nanti kita lihat ini. Bahagia ketika semua hajat terpenuhi. Boleh. Ya. Tapi ada satu yang mengungkapkan kebahagiaan tuh kayak gini. Ini kan masalah hati ya, kadang-kadang susah dideskripsikan gitu. Kata ustadz kami ini, saya sulit untuk mendeskripsikan bahagia, tapi rasa-rasanya ada satu analogi yang bisa mewakili perasaan bahagia itu. Ketika ada seorang wanita yang secara materi mungkin lebih dari yang lain, kemudian karena perasaan jatuh cintanya dia dengan seorang laki-laki yang secara materi mungkin tidak sebaik dirinya, namun atas nama cinta dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya wanita itu menikah dengan sang pria. Wanita yang biasanya dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan mudahnya, maka ketika menikah dengan orang yang mungkin secara materi nggak sebaik dirinya, maka berubahlah keadaan itu. Yang biasanya kalau makan mudah sekali dia dapatkan apa yang dia inginkan, nah ini nggak lagi seperti itu. Yang biasanya dia tidur di kasur yang empuk, enak gitu, nyaman, tapi kali ini mungkin nggak seenak saat dia sewaktu masih ikut dengan orang tuanya yang penuh dengan materi itu. Mau kemana-mana jalan, dulu ada kendaraan yang disupiri sama drivernya, saat ini udah enggak lagi. Terus si suami nanya sama istrinya,
Mama kok mau sih nikah sama papa? Dulu mama tidurnya enak, tidurnya juga kasurnya nyaman. Sekarang sama papa begini. Mama juga kalau makan pas-pasan uang belanjanya dari papa. Dulu mama mau apa aja juga bisa. Mama kalau pergi kemana-mana juga susah sekarang. Wah, dulu mah enak, tinggal minta tolong sama driver, diantar lah sama drivernya itu. Mama nggak nyesel nikah sama papa gitu. Ini jawaban wanita salihah nih. Enggak lah Pak, apapun yang Allah kasih, insya Allah mama ikhlas, mama ridho, selama kita jalaninnya bersama, kan gitu ya. Selama jalaninnya juga sama papa. Ini kalau kata istri salihah kan begitu biasanya. Ya kalau jalannya sama-sama, insya Allah jadi ringan lah Pak. Kayaknya itulah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekanan demi tekanan, hinaan demi hinaan. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, tidak peduli ya Allah. Kau ingin letakkan aku di posisi manapun ya Allah, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kau mau bawa aku jauh dari tempat ini, kemudian orang-orang tidak lagi menerimaku, atau kau tempatkan aku di tempat yang dekat, sementara orang memusuhiku. Demi Allah, ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, selama engkau terus membersamai diriku ya Allah, wala ubali, aku nggak peduli ya Allah. Ini kejadian di Taif, doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bahagia seperti itu ketika dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa-rasanya kita masih jauh dari makna kebahagiaan hakiki ini. Ya Allah, karena bahagianya kita nih kadang-kadang masih terbentur sama materi, masih kebentur sama harta, iya enggak? Sementara kebahagiaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah udah jelas takarannya. Ya Allah, selama bisa membersamai, selama engkau tidak beralih dari diriku ya Allah, engkau ridho terhadap apa yang aku lakukan, wala ubali, aku nggak peduli ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan terbukti ya, ayat Al-Qur'an mengarahkan kita ke sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa di antara kalian, laki-laki perempuan, melakukan amal saleh, mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian dekat dengan Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka engkau akan diberikan hati yang bahagia, hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan kita ketika dekat dengan Allah ini berbeda dengan kebahagiaan kita ketika materi itu mencukupi diri kita. Beda. Ada orang yang secara materi jauh, tapi dia bisa dengan nikmatnya jalan ke masjid, dia sholat 5 waktu, dia gelar tempat sujudnya, dia bisa tersenyum berbisik kepada bumi, diarahkan doa-doanya kepada Allah, pulang dia ketemu dengan sanak familinya, perasaan bahagia itu akan berbeda dengan kebahagiaan ketika materi berlimpah ruah. Itu bahagia, kebahagiaan yang mungkin secara bahasa dinamakan sama-sama bahagia, tapi kebahagiaannya mungkin berbeda. Kenapa saya katakan mungkin? Saya juga belum bisa sampai ke situ. Tapi Masya Allah, kalau kita lihat lantas seperti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, loh mereka kurang disiksa seperti apa itu? Kurang sengsara apa? Tapi kalau ditanya apakah kesengsaraan yang menjadikan mereka tidak berbahagia di dekat Allah? Kan enggak jawabannya. Loh nyata-nyatanya mereka terus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata-nyatanya Rasulullah terus untuk mendakwahkan, mensyiarkan agama Allah.
Para sahabat mau di pressure kayak gimana pun tetap membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ada kitab babnya Al-Hisar Al-Iqtisadi, 3 tahun Rasulullah dan para sahabat itu dikekang sedemikian rupa, nggak dikasih akses untuk bersosialisasi. Kalau bukan karena kebahagiaan yang Allah tanamkan di tengah-tengah kesempitan itu, apa iya mereka masih mau membersamai Rasulullah? Tidak, saya rasa. Tapi ada yang membuat mereka bahagia itu, yakni kebahagiaan untuk bisa terus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita rasa-rasanya harus berikhtiar nih, untuk sampai ke situ. Bahagia ketika bisa salat 5 waktu, bahagia ketika bisa sedekah, bermanfaat harta kita untuk orang lain, bahagia ketika kita bisa menyelesaikan lembaran demi lembaran mushaf, bahagia ketika kita bisa berbagi dengan sesama. Kalau kebahagiaan itu sudah didapat, wah dahsyat itu, dahsyat itu. Maka ada serasa hal yang hilang kalau kita tuh di tengah-tengah kebahagiaan dekat sama Allah, tiba-tiba kebiasaan kita yang menjadi fasilitas dekat sama Allah tuh nggak kita lakukan. Tahajud udah enak nih, tiba-tiba kita tinggalkan. Tahu ada perasaan kayaknya ada yang hilang gitu. Ada yang hilang. Ada yang sudah biasa misalkan sholat subuh, maghrib setidaknya, isya, atau salat 5 waktu di masjid, begitu lepas ya, yang menjadi fasilitas kebahagiaan dia untuk dekat sama Allah tuh, ada perasaan yang gak enak dalam hatinya itu. Nah kalau udah dapat bahagia seperti itu, berbahagialah orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang itu. Ya Allah, melihat doanya Rasulullah ini dahsyat sekali. Jauh-jauh Rasulullah ke Taif, diusir, ya Allah, dihinakan. Tapi dengan mudahnya Rasulullah tuh curhat sama Allah, ya Rabb, saya nggak peduli ya Allah. Mau ditaruh jauh, mau ditaruh dekat, mau diterima nggak diterima sama orang, nggak apa-apa ya Allah. Selama engkau tidak murka kepadaku dan engkau selalu membersamaiku ya Allah, wala ubali, saya nggak peduli ya Allah. Ya. Hatta tarda wala lakal utba, hatta tarda wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah. Sampai engkau ridha ya Allah. Nah itu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan latar belakangnya ada di sebuah kebun ya. Kebun itu ternyata milik Rabi'ah. Ini milik Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, asal kita tahu ini musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utbah yang dulu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama anak-anaknya, terus mendatangi Abu Talib, terus mengatakan kepada Abu Talib, tolong serahkan anakmu, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyelesaikan urusan dengan Muhammad. Bahkan anak saya nih kalau perlu peranglah sama Muhammad. Ada 2 anaknya Utbah bin Rabi'ah. Biarkan mereka ini berkelahi sampai selesai salah satu di antara mereka, salah satunya mati. Jadi ini salah satu pembenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian setelah itu Rasulullah ada di tempatnya Utbah dan kebetulan kena gap itu apa ya? Ketahuan kedatangan Rasulullah di kebunnya Utbah ini ketahuan. Sama siapa? Sama kedua anaknya Utbah. Summa inna ibnai Rabi'ah sahibail bustan taharrakati syafaqa fi qalbayhima. Tapi begitu kemudian kedua orang anak Utbah ini mendengar doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba tergerak hatinya. Tergerak hatinya. Ngedengar doanya Rasulullah tadi itu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku sampai akhir.
Doa itu didengar oleh kedua anak Utbah. Tergerak hatinya, luluh hatinya. Kemudian kedua anak Utbah ini memanggil budaknya, yang mana budaknya seseorang yang beragama Nasrani, namanya Addas. Namanya siapa? Addas. Kemudian meminta supaya Addas datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawain mangkok, bawain piring, isinya anggur. Loh, ini ya Allah tuh kalau mau melembutkan hati seseorang itu mudah sekali. Bayangin orang yang tadinya benci sama Rasulullah tiba-tiba berubah jadi syafaqah, jadi merasa iba ngeliat Rasulullah. Tapi karena gengsi dia nggak mau ngasih anggurnya kepada Rasulullah langsung. Dipanggil budaknya, namanya siapa tadi? Addas. Addas, tolong kasih kurma, tolong kasih anggur kepada Muhammad. Maka Addas ngasihlah itu anggurnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Rasulullah ditawari anggur, Rasulullah terima. Kemudian Addas bilang, "Kul, makanlah," kata Addas ini. Siapa yang disuruh makan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah ngambil. Sebelum makan Rasulullah bilang, "Bismillahirrahmanirrahim." Baru setelah itu dimakan anggurnya oleh Rasulullah. Summa akal. Faqala Addas muta'ajjiban. Addas ini bingung. Bismillah itu bahasa apa itu? Kenapa harus ngomong bismillah dulu? Wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahla hadhil bilad. Orang-orang sini nggak pernah ngomong bismillah sebelum makan. Pasti bukan orang sini. Faqala lahu Rasul min ayyil biladi anta. Kemudian Addas nanya, "Kamu dari mana?" Wa ma dinuk? Maaf ya. Wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Addas bingung. Begitu Addas bingung lihat Rasul, Rasul bilang, "Kenapa bingung? Kamu dari mana? Terus agama kamu apa?" Addas bilang, "Agama saya Nasrani. Saya dari sebuah tempat namanya Nainawa." Nainawa itu di Mosul, di Irak, di Suriah, Syria. Mosul. Wa ana rajul min ahli Nainawa. Terus Rasulullah bilang, "Kalau begitu kamu di sebuah negeri di mana dulu Nabiullah Yunus hidup ya." Terus kemudian Addas bingung. "Kamu tahu Yunus dari mana?" kata Addas. Udah bunyi. Nah, belum? Sudah belum? Sudah ya. Ini lagi cerita Addas lagi seru nih, nggak klimaks ini. Baiklah kalau begitu insyaallah ya. Ingetin ya sampai dalam kisahnya Addas. Ala kulli hal jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tidak mencukupi, kita akhiri sampai di pembahasan Addas. Hanya saja ya tadi satu poin khusus tentang kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dapatkan kebahagiaan itu ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.